Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat tanpa kurang suatu apapun. Nah, kali ini kita belajar matematika 2 dengan materi yang sesi pertama itu turunan menggunakan aturan rantai, dan yang kedua turunan tingkat tinggi. Minggu lalu kita belajar turunan seperti perkalian, pembagian, terus minggu lalu juga ada turunan trigonometri. Nah, sekarang kita masuk ke materi aturan rantai. Di materi ini diharapkan sudah bisa menurunkan secara biasa ya, maksudnya bukan hal yang aneh lagi ketika menurunkan fungsi biasa. Nah, sehingga ketika menurunkan dengan konsep yang baru yaitu rumus aturan rantai sudah tidak bingung menurunkannya, karena sekarang fokusnya ke aturan rantainya, bukan teknis menurunkannya. Seperti itu. Sebentar. Nah, ini kayaknya terlewat. Nah, ini. Kalau di sini diawali dengan kalau di buku ya, diawali dengan suatu gambaran ketika kita menurunkan suatu fungsi pangkat 60. Kalau misalkan minggu lalu waktu kita belajar perkalian, kita ingat bahwa ada suatu fungsi pangkat 2. Kalau pangkat 2 ingat seperti X pangkat 2, artinya X dikali X. Berarti kalau suatu fungsi pangkat 2 berarti fungsinya dikali fungsi itu lagi. Nah, kita bisa mengerjakan secara aljabar, lalu didapatlah hasilnya. Nah, sebentar. Kayaknya di materi minggu lalu ada ya, di bagian awal. Ada enggak ya? Nah, ini. Oh, ini perkalian ya. Nah, ini pangkat 2. Nah, contohnya di sini. Ini rumusnya soalnya pangkat 2 ya, min 3x plus 2. Mereka pangkat 2, artinya si mereka ini suatu fungsi ya. Karena pangkat 2, ini tinggal dikalikan aja, min 3x plus 2 dikalikan ini lagi, min 3x plus 2. Nah, secara aljabar karena pangkat 2, jadi si fungsi ini kita sebut fungsi f lah misalkan. Ini dikalikan dengan fungsi f lagi. Didapatlah bentuk yang baru, yaitu y-nya sama dengan 9x kuadrat min 12x plus 4. Nah, ini mengerjakan menggunakan sifat aljabarnya dulu. Nah, berlanjut dari itu ternyata kita sudah belajar perkalian, sehingga kalau pangkat 2 yang mana itu fungsi dikali fungsi, misalkan ini kita sebut fx, ya berarti si fx dikali fx lagi gitu kan. Nah, karena fungsi perkalian kita ingat kita punya rumus perkalian, sehingga fungsi yang pertama dikalikan fungsi yang kedua. Anggaplah fungsi yang pertama itu fx, fungsi yang kedua kita sebut tadinya fx kita sebut sebagai gx saja, supaya menurunkan rumusnya tidak bingung. Nah, selesai dari sini, kan tadi sudah disebut bahwa aturan mencari turunan harus sudah paham ya di momen ini. Nah, selanjutnya kalau misalkan pangkatnya ini pangkat 60, misalkan cari turunan dari fungsi berikut, ya sama dengan min 3x plus 2. Nah, mereka pangkat 60. Apakah menggunakan cara perkalian? Bisa. Apakah menggunakan cara secara sifat dari aljabar itu dikalikan?
Ya bisa. Yang jadi masalah kalau 60 berapa lama kita mengerjakannya, apalagi manual. Nah, kalau misalkan pakai perkalian sih bisa ya. Nanti ini dibuat jadi 30 aja. 30 dikali ini pangkat 30 ya bisa ya. Nanti baru nurunkannya lagi repot lagi. Nah, itu bisa. Tapi ya nggak selesai dan nggak efektif. Sehingga sekarang kita bisa mengerjakan kalau soal seperti itu, kita bisa mengerjakan menggunakan aturan rantai atau chain rule ya. Nah, aturan rantai itu bagaimana? Nah, contoh di sini suatu fungsi pangkat 60 kita bisa menurunkan fungsinya itu lalu fungsi dalamnya. Nah, langsung ke rumus saja supaya lebih sederhana biar kita nanti banyakin ke contohnya. Nah, di sini uh, kalau di kelas sebelumnya, jadi nanti kalau pengen lebih dalam, tapi ini dibalik nanti ya. Sekarang saya ngebahasnya si uh, apa namanya cara nuruninnya dulu. Nanti kalau sudah baru kita bahas rumusnya. Kalau di kelas yang sebelumnya kita bahas rumusnya dulu, baru cara nuruninnya. Kita balik dulu ya. Kita coba biar nggak bingung. Nah, ini rumusnya, teorema A chain rule, diberikan Y sama dengan FU, di mana U adalah GX. U itu udah pengandaian ya, GX. Jadi si GX itu fungsi dalam dari F. Jadi Y memiliki fungsi F yang di dalamnya ada fungsi dalam yaitu GX. Nah, si GX ini dimisalkan sebagai U. Pak, kenapa dimisalkan? Ya, biar seru. Enggak ya, ini nanti biar ketika menggunakan rumus yang bawah si DDX ini bisa. Karena DDX itu dia menuliskannya itu kayak fungsi awalnya aja fx nggak ditulis fx tapi dy ya, pemisalannya langsung dipisahkan y. Nah, sehingga si fungsi dalamnya juga dimisalkan menjadi huruf gitu, yaitu u. Ini menggunakan huruf ya, bukan menggunakan variabel, berbeda. Oke, kita lanjut. Jika G fungsi dalam ya, dapat diturunkan di X dan fungsi F itu fungsi yang luar. Karena di sini ada dua, fungsi luar, fungsi dalam, jadi dua doang. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti fungsinya bisa tingkat 3 ya. Jadi ada fungsi luar, fungsi dalam, dan fungsi yang paling dalam. Nah, kita ulangi lagi di sini. Diberikan Y sama dengan fungsi luar, yaitu F dengan variabelnya U, yang mana U itu adalah fungsi dalam, yaitu GX. Dan G-nya, si fungsi dalam, diturunkan terhadap variabel X. Dan fungsi F, yaitu fungsi luar, diturunkan terhadap U, yang mana dia GX. Maka fungsi komposisinya yaitu F bundaran G didefinisikan sebagai F bundaran G, yaitu F dengan fungsi dalamnya Gx diturunkan pada X dengan rumus F bundaran G aksen X, yaitu turunan dari fungsi F bundaran G. Ini adalah fungsi F diturunkan pada variabel G dikalikan turunan fungsi Gx ya. Nah, kita bahas di sini langsung cara penurunannya ya, tidak membahas rumusnya dulu, kita tukar dulu. Nah, nih kita pakai yang kedua dulu. Jadi pakai yang ini dan yang ini dulu. Yang ini nanti dulu. Ini agak sedikit panjang jelasinnya. Nah, jadi F bundaran G turunannya itu adalah di sini ada dua, agak kurang terlihat memang. Nah, ini penulisannya sama dengan yang bawah, jadi kita bahas yang bawah aja. Turunan dari variabel X yang diturunkan dari fungsi F, variabel dalamnya Gx. Oke, jadi ini fungsi luar, variabelnya itu G, yang mana G itu variabelnya Gx. Oke ya, jelas.
Nanti teknisnya kita bahas lebih lanjut. Intinya di sini turunannya adalah dua fungsi, ya, satu, dua. Yang pertama fungsi f yang variabelnya gx. Yang kedua fungsi turunan dari fungsi gx. Nah, tapi ini agak kurang terlihat. Ini saya sama dengankan saja. Yang mana u adalah ini misal u adalah gx, maka di sini pertama itu f aksen dengan variabelnya u, oke, yang ini ya, dikali dengan turunan fungsi g yang mana variabelnya itu x. Ini sudah selesai. Jelas ya, turunannya dua fungsi. Kita coba kalau pakai kayak gini akan lebih mudah enggak? Nanti kita bahas yang ini ya. Ini misalkan ada fungsi y sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60. Nah, di sini teman-teman harus sudah paham ada bentuk komposisi fungsi, diingatkan lagi, diingat-ingat lagi. Nah, komposisi fungsi waktu itu apa aja. Jadi yang pertama, saya ulangi lagi. Nah, jadi kayak gini. Komposisi fungsi. Yang pertama, yaitu gampangannya ada x pangkat n. Nah, ini fungsi pangkat ya. Yang kedua, akar. Kalau akar ya bentuknya gini. Akar x. Nah, ini bentuknya kayak gimana terserah. Lalu trigonometri. Nah, oke. Trigono, ini misalkan ada sin x, cos x, tan x dan teman-temannya. Lalu juga ada yang bentuk perkalian, bisa jadi perkalian pembagian, misalkan perkalian perkalian ya fungsi 1 fungsi 2 ya. Oke. Pembagian juga memungkinkan, tapi saya nggak menuliskan di sini. Oke ya. Jadi cenderung ini ada 3 bentuk ya. Yang pasti biasanya x pangkat n, akar x, sin n. Oke, itu. Nah, kita lanjut di sini. Bentuk ini sesuatu pangkat n. Ini kan biasanya yang tadi itu ya. Biasanya x pangkat n. Oke. Kok ini enggak x? Yaitu 2x kuadrat min 4x plus 1. Nah, karena ini cara berpikir kita ya, cara berpikir kita, bukan cara menulisnya. Sehingga yang di dalam ini adalah fungsi lain. Nah, atau kita sebut fungsi dalam. Yang mana fungsi luarnya adalah si ini, x pangkat n. Oke, jelas ya. Sehingga di sini ini kita skip dulu. Nah, kita ibaratkan nggak kelihatan ya. Misal bahwa u sama dengan tadi fungsi yang dalam ini, yaitu 2x kuadrat min 4x plus 1, maka y yang tadinya ini 2x kuadrat min 4x plus 1 ini pangkat 2, kita sudah misalkan ini menjadi u. Sehingga y-nya sama dengan u pangkat 60. Ini pangkat 60 ya. Oke. Selesai. Kayak gitu. Nah, lalu menggunakan rumus f, bentar, yang tengah itu tulisannya pakai dx ya. Kita pakai dx aja, dimana dx yang di dalam fungsi f tapi fungsi dalamnya gx, maka ini fungsi f. Nah, gini dulu aja ya.
fungsi fx yang f aksen gx, jadi fungsi f turunannya pada variabel x dikali turunan fungsi gx. Nah, kelihatan ya, fungsi dalamnya sebagai variabel, nah sekarang sebagai yang diturunkan. Atau turunan fungsi f gx-nya dimisalkan menjadi u dikali turunan fungsi gx. Nah, kenapa dimisalkan? Supaya cara menurunkannya gampang. Oke. Oke ya. Nah, kita pakai F ya. Ini Y. Oke, ini agak sedikit beda ya. Oke. Y sama dengan Fx. Nah, nanti dulu kita lanjut. Di mana F-nya mana sih, Pak? Iya juga ya. Oh, ini nggak pakai F ya, pakainya Y. Kita udah tahu lah Y sama dengan Fx di awal gitu ya. Nah, yang mana tadinya si Oke, kita ulangi lagi di sini. Y sama dengan si 2x kuadrat min 4x plus 1 ini, pangkat 60. Si ini kita sudah misalkan menjadi U. Oh, Y itu si fx ya. Tadinya ini si fx. Nah, sekarang kita misalkan menjadi si fu. Berarti ininya menjadi U, yang mana U pangkat 60. Oke ya, udah dimisalkan. Sehingga turunan dari F aksen U-nya, turunan U pangkat 60, turunan dari X pangkat 60 berapa? 60-nya taruh depan, U pangkat 60 min 1, yaitu U pangkat 59. Jadi nurunkinnya gampang banget deh. Pangkat 59. Oke. Lalu yang kedua, kita punya GX atau yang fungsi dalamnya ya, yaitu fungsi dalam yang U sama dengan GX, atau berarti si GX-nya sama dengan tadi U ya, yaitu si 2x kuadrat min 4x plus 1. Turunannya adalah 2 kali 2 4, x pangkat min 1, 4x turunannya jadi min 4. Selesai. Sehingga rumus ini kita langsung kerjakan saja. Turunan dari FU adalah ini 60 U pangkat 59 dikali G aksen X-nya 4X min 4. Nah, kita U-nya kembalikan ke pemisalan semua, yang mana U itu 2X kuadrat min 4X plus 1. Nah, dikali 4X min 4. Selesai. Jadi sampai sini aja. Oke, kita cari soal yang lain yang setara. Mana ya? Yang fungsi dalamnya satu aja. Oh, ini masih ada banyak nih. 1, 2, 3. Oh, banyak nih. Kita kerjakan. Nanti kalau pakai rumus yang DY/DX juga ada lagi. Tapi sebenarnya yang sedang kita pelajari yang tipe yang ini adalah si aslinya dari aturan rantai. Oke. Ya, ganti warna. Oke. Jawab nomor 1 yang mana Y sama dengan 1 plus X. Oh, soalnya terlalu gampang. 1 plus X pangkat 15.
Oke. Ini fx sama dengan yx ya. Nah, kita ini misalkan sebagai u, sehingga si fu ini menjadi 1 plus x ini kita ganti menjadi u, berarti u pangkat 15. Sehingga turunannya dari f aksen u berarti 15 u pangkat 14. Di sisi lain, u ini kita sebut menjadi u sebagai gx. Nah, yang mana gx-nya berarti 1 plus x. Berarti turunan dari gx ini sama dengan 1 ya. Turun dari 1, 0. Turun dari x adalah 1. Sehingga dx dari f gx sama dengan f aksen u dikali gx, g aksen x ya. F aksen u-nya yang ini yaitu 15 u pangkat 14 dikali g aksen x yaitu 1. Nah, 1 nggak usah ditulis kalau perkalian ya. Berarti 15 u-nya itu 1 plus x sama dengan dikali 14, selesai. Oke. Sekarang kita mengerjakan dengan cara yang lebih cepat untuk nomor 2. Nomor 2, cara langsung. Nah, tanpa rumus nih. Kita udah tahu bahwa y sama dengan 7 plus x pangkat 5. Nah, dy dx-nya akan sama dengan jawab. Kita udah tahu ya bahwa tadi caranya ini adalah sebagai u, berarti u pangkat 5. U pangkat 5 turunannya berarti 5u pangkat 5 min 1 dikali turunan dari u ya, yang ini. Turun dari 7 plus x, 7 itu 0, x itu turunnya 1. Sehingga ini jawabannya 5, u-nya kita masukkan 7 plus x pangkat 5 min 1 yaitu 4 dikali 1. Atau 5, 7 plus x pangkat 4, selesai. Gampang. Oke, gampang. Tapi ini lebih gampang ini ya daripada yang di dx ya. Ini belum dibahas yang di dx. Oke, kita kerjakan yang nomor 3 dan nomor 4 lagi. Supaya lebih kebayang. Kita dengan cara cepat, tapi konsep ininya kita bahas lagi. Konsep komposisi fungsi. Fungsi dalam dan fungsi luarnya. Oke. Cara cepat. Oke. Nomor 3. Kita punya y sama dengan 3 min 2x pangkat 5. Ingat lagi, bentuk ini adalah bentuk yang x pangkat n. Yang mana berarti x pangkat n ini adalah fungsi luar. Lalu si pengganti x ini adalah fungsi dalam. Nah, untuk mendapatkan turunannya, fungsi luar kita turunkan dulu, yaitu x pangkat n. Berarti kita x-nya diganti u pangkat n. Yang mana u pangkat n, u pangkat 5. 5-nya taruh depan, pangkatnya kurangi 1. Selesai. Dikali fungsi dalamnya yang pengganti x, si u-nya ya. 3 min 2x. Turun dari 3, 0. Turun dari min 2x adalah min 2. Oke. Nah, 5. U-nya kita ganti ke yang awal, yaitu 3 min 2x pangkat 4 dikali min 2. Min 2-nya taruh depan, min kali positif, min 5 kali 2, 10.
3 min 2x pangkat 4. Selesai. Gampang sekali ya. Oke, kita ulangi lagi yang nomor 4. Yang mana Y sama dengan 4x. Oh, aduh, kayaknya kurang konsentrasi nih. Perlu jajan. Y sama dengan 4 plus ini 4 plus 2x kuadrat pangkat 7. Ingat bahwa bentuk ini juga sama, x pangkat n, yang mana ini turunannya saya pakai yang dy dx di sini, bahwa ini turun dari y. Kita misalkan ini sebagai u, kita enggak nulis u lagi ya, langsung aja. Nah, berarti kalau u pangkat 7, turunannya 7, u pangkat 7 kurangi 1, 6. Nah, u ini yang tadi pemisahan kita langsung tulis saja, yaitu 4 plus 2x kuadrat dikali turunan dari u. Turun dari 4, 0, turun dari 2x kuadrat menjadi 2 kali 2, 4, x pangkat 2 kurangi 1, 1. Nah, gini ya. Atau disederhanakan 4 kali 7, 7 kali 4 ya, 28, 4 plus 2x kuadrat pangkat 6 dikali x. Selesai. Nah, ini gampang ya. Kita contoh soal yang bentuknya enggak pangkat-pangkat kayak gini, ada enggak ya? Nah, ini sin aja nih. Kalau yang ini pangkat 1. Kalau ini udah pangkat 2 nih. Kita si 11 saja ya. 11. Pak, kok bisa melihat bahwa itu fungsi dalamnya 1, fungsi dalamnya 2. Nah, balik lagi ke konsep yang komposisi fungsi. Jadi dia bentuknya seperti apa? Yang pertama, kalau bentuknya pangkat berarti x pangkat n kayak gini. Yang tadi mana? X pangkat n. Yang mana x-nya udah ganti berarti ada 2. Nah, masalahnya si yang nomor 12 ini kan sin 3x kuadrat pangkat 4. Nah, jadi si sin bla 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 ini pangkat 4. Berarti harusnya x pangkat 4. Oke, berarti sesuatu pangkat 4. Fungsi dalamnya itu sin x. Nah, fungsi dalamnya. Tapi kalau ini enggak x, berarti ada fungsi yang lebih dalamnya lagi, yaitu 3x kuadrat. Jadi ada 3 ya. Fungsi yang luar, yang pangkat x. Fungsi yang dalamnya sin x harusnya, jadi sin u atau sin w dimisalkan. Yang lebih dalamnya lagi, ini 3x kuadrat. Jadi ada 3 ya. Fungsi luar, dalam, yang lebih dalam lagi. Nah, kita yang nomor 11 dulu, yang masih 2, tapi contoh soal yang tidak menggunakan rumus x pangkat n. Nah, oke, ini jawab. Jawab biru lah ya. Nah, ini jawab. Ini gini ya. Pen. Warnanya guys. Nah, ini. Kita tahu bahwa Y sama dengan cos pangkat 3x. Itu aslinya Y sama dengan cos X, mereka pangkat 3. Jadi si pangkat cos pangkat 3-nya ini bisa di luar. Nah, bentuknya tahu bahwa si tadi X pangkat N, berarti ini kita misalkan sebagai U aja ya. Berarti turunannya cos U ya. Belum. X pangkat 3 ya udah 3 U pangkat 3 min 2, 3 min 1, 2 ya. Cos U-nya itu kita tulis di dalam. Dikali turunannya. Turun dari cos adalah min sin. Oke, kita kasih kurung. Minnya taruh depan. Cos X pangkat 2 dikali sin X. Selesai. Kayaknya pengen yang bentuknya nggak gitu, ada nggak ya sin-sinan? Tapi ada nih nomor 10, nomor 9, nomor 10.
Nomor 9 aja ya. Kayaknya agak lebih itu apa namanya? Pendek. Oke. Ini kayaknya lebih gampang dibandingkan di kelas yang lain ini ya. Oke. Kayaknya saya terlalu overthinking. Jawab. Ternyata lebih mudah kayak gini, guys. Oke. Oke, jawab. Berarti di sini dx-nya sama dengan, wah, kok ini bentuk yang lain? Kita tahunya ini sin x loh. Berarti enggak sin x. Nah, ininya kita misalkan sebagai u ya. Berarti turunan dari sin x. Sin u, turun dari sin u, ya cos u. Cos u dikali fungsi dalamnya u-nya x kuadrat plus x, turun dari x kuadrat 2x, turun dari x 1. Nah, u-nya kita tulis lagi cos u-nya itu x kuadrat plus x dikali 2x plus 1. Selesai. Oh, gampang sekali ya. Ini kayaknya ngerjain sampai selesai juga terpaut. Terlalu gampang ini. Oke. Pak, ada rumus lain nggak? Ada. Kita bahas rumus yang lain. Kita taruh bawah nih. Nah, kita coba menggunakan rumus yang lain. Kita tahu sendiri bahwa komposisi fungsi di sini cara penulisannya sebenarnya rumusnya sama. Cara penulisannya ada 3. Yang pertama sama yang kedua ini sama. Nah, cara yang ketiga ini pakai dy dx. Nah, untuk lebih mudah memahaminya kita bahas dulu sebentar. Tapi ini ketika belajar yang cara tadi yang langsung ini akan sedikit lebih susah. Bukan lebih susah, lebih males karena penulisannya panjang. Oke, kita bahas di sini karena lagi belajar kita bahas semuanya. Nah, kenapa rumusnya seperti ini? Karena kayak gini. Yang pertama, ini tetap ada 2 seperti yang tadi kita bahas. Yang mana yang ini yang pertama adalah turunan fungsi luar terhadap variabel misal, yaitu U misalkan ya. Yang ini turunan fungsi dalam, ya, yang mana tadi itu U sama dengan GX. Ya, artinya turunannya adalah G aksen X gitu ya. Itu yang pertama dari segi rumus. Lalu kita bahas kalau bentuk ini yang diturunkan adalah awal mula, yaitu fungsinya dalam bentuk si Y. Nanti berakhirnya yaitu variabelnya si X. Kita udah bahas dulu bahwa ini artinya turunan dari fungsi Y terhadap variabel X. Nah, kenapa seperti ini? dy dx. Nah, misalkan ada fungsi f di dalamnya itu gx, yang mana ini diganti menjadi u, menjadi f u. Nah, sehingga di sini turunannya dy otomatis dimulai dari dy ya. Fungsi yang pertama itu variabelnya apa? U ya. Nah, menjadi du. Nah, dikalikan u-nya kita turunkan yaitu du. Kok jelek tulisannya? Du terhadap variabel. Nah, u-nya ini variabelnya siapa? X, yaitu dx. Selesai. Ketika dimulai dari y, terakhirnya itu x. Pak, apakah ada kemungkinan lain? Ada dong. Misal yang ada 3 ya. Misalkan y sama dengan di dalamnya itu ada f, di dalamnya itu ada g, di dalamnya itu ada h misalkan. Oke, berarti ada 3 ya. Yang mana misalkan ini W, yang ini misalkan U.
Sehingga di sini dy dx, si yang pertama dy variabelnya siapa? U ya, du dikalikan u-nya taruh atas. Nah, du terhadap variabelnya apa? W. Ya, berarti dw. W itu sekarang taruh udah sampai x belum? Belum. Berarti dw sekarang variabel OHX, x ya variabelnya, berarti di sini dx selesai dari y sampai x. Gitu. Jadi ini kayak bukan rumus tapi pola ya. Jadi kalau misalkan ada bentuk yang seperti itu, dikerjakan seperti itu. Nah, di sini terlihat bahwa harus dimisalkan gx sebagai u. Karena rumus ini pakainya u, bukan gx, g apa gitu ya. Jadi penulisannya adalah bentuk pemisalan, bukan bentuk fungsi. Nah, kita kerjakan soal yang pertama yang tadi sudah dikerjakan menggunakan metode si cara yang sekarang. Nah, seperti tadi kita pura-pura tutup dulu si pemisalannya. Nah, di sini misal bahwa U adalah yang di dalam, ini harusnya udah paham, tadi udah dibahas. 2x kuadrat min 4x plus 1. Nah, kita cari turunannya ya. Berarti du dx, ini kan variabelnya ya. Berarti 2 kali 2, 4x pangkat 1 nggak ditulis, min 4x diturunkan jadi min 4. Selesai. Nah, sehingga y itu yang tadinya fx sekarang menjadi fu, yang mana y ininya udah diganti u menjadi u pangkat 60. Sehingga dy variabelnya u, berarti du ya, sama dengan 60. Ya udah, u pangkat 60, 60-nya taruh depan, pangkatnya kurangi 1 atau 60 u pangkat 59. Sehingga dy dx itu dy pertama du dikalikan du, sekarang du langsung dx ya. Nah, dy du-nya yang ini ya, 60 u pangkat 59 dikalikan dx-nya adalah 4 min x. 4 min 4. 4x min 4. U-nya kita tulis ulang 60. U-nya 2x pangkat 2 min 4x plus 1. Mereka pangkat 59 dikali 4x min 4. Selesai. Nah, sebenarnya sama aja cara yang tadi dengan cara yang ini. Hanya saja di sini beda pemisalan karena beda penulisan. Kalau lebih rapih mana, cenderung akan lebih rapih yang ini. Lebih rapih yang ini ya, nggak bisa dipungkiri. Kalau yang atas ini langsung nggak ketahuan. Nah ini ya kalau menurut saya sih ini kurang rapi karena nggak kelihatan di sini FU itu turunan yang keberapa, tiba-tiba FU di sini langsung GX. Nggak ketahuan, nggak kelihatan jelas. Tapi kalau pakai rumus ini kita bisa menelusuri bahwa di sini DY DU. Nah, yang pertama dimulai dari DU lagi. DU apa, nanti apa sampai X. Kalau sudah variabelnya yang bawahnya X, DX ya, itu udah selesai dari segi rumus. Jadi, ketahuan pemisalnya ada berapa. Nah, ini kita masuk ke contoh yang variabelnya sebenarnya pemisalannya ada fungsi luar, fungsi dalam, dan fungsi yang lebih dalam. Kita kerjakan menggunakan cara dx dulu ya. Di sini y sama dengan sin pangkat 3 4x. Nah, ini kita tulis yang beneran biar kelihatan. Sin 4x mereka pangkat 3.
Nah, ketahuan di sini bahwa yang pertama harusnya X pangkat 3 kan. Nah, ini kelihatan, ini fungsi luar. Lanjut yang kedua. Berarti ini kita misalkan nanti sebagai U. Nah, harusnya sin X dong. Gitu kan? Kok ada 4X? Nah, berarti ini kita misalkan, menjadi misalkan V sih biasanya. Biar nggak ketukar kita W lah ya. Berarti ini sin X itu fungsi yang dalam, nanti si 4X. Nah, baru lebih dalam lagi ya. 4X yang lebih dalam. Nah, sehingga W itu adalah 4X. Nah, misal kita dari dalam aja, W sama dengan 4X, sehingga dWdx-nya turun dari 4X adalah 4. Nah, fungsi yang lebih luarnya si U nih. U sama dengan sin 4X. Nah, yang mana 4X kita udah misalkan menjadi W. Kita tulis W. Turunan dari sin W atau DU per, sekarang DW ya. Sin W, turun dari sin, ya cos. Ya, berarti cos W. Nah, selesai. Wah, saya tulis bawahnya aja. Ya. Oke, moga-moga muat lah ya. Yang selanjutnya di sini U. U adalah sebentar. Kita ke yang paling depan. Saya sebentar itu lagi mikir biar pendek nih sih gimana ya. Agak males ya. Ini yaitu kan kita ketahui sin 4X yang mana mereka itu pangkat 3. Nah, di sini sin 4X itu kita sudah misalkan sebagai U, sehingga Y-nya itu berarti U pangkat 3. Maka DY DU-nya sama dengan U pangkat 3, ya 3 U pangkat 2. Oke. Sehingga DY DX sama dengan, berarti DY yang paling luar tadi pemisalan U, berarti DU ya. Lalu DU pemisalannya di dalam W. Oh, berarti DW. DW dikali DW. DW itu 4X, berarti udah DX. Sehingga di sini kita masukkan DU. Nah, yang ini nih 3U pangkat 2 dikali DU DW, yang ini cos W, lalu dikali DW DX-nya ini 4. Nah, kita tulis ulang, U itu sin 4X ya, berarti 3 sin 4X, mereka pangkat 2 sekarang, tuh di sini kelihatan pangkat 2. Cos W, W-nya itu 4X, berarti di sini cos 4X dikali 4. Oke, ini sampai sini udah selesai. Kalau mau disederhanakan 4-nya taruh depan ya. 4 kali 3, 12. Sin 4X pangkat 2 dikali cos 4X. Selesai. Nah, seperti itu. Jadi, ini menggunakan cara yang DYDX. Oke, kita lanjut. Soal yang sama pakai cara yang ini, cara yang bukan DDX ya. Cara yang apa tadi? Pakai cara yang FU lah ya. Nah, jawab. Berarti di sini kita ketahui bahwa Y sama dengan sin pangkat 3 4X atau sin 4X. Nah, mereka ini pangkat 3 ya. Nah, sehingga
eh, kita ketahui bahwa Y sama dengan di sini ada F. Nah, ini misalkan ini adalah G, berarti si G. Kita misalkan ini adalah H ya. Di dalamnya ada HX. Nah, sehingga dy dx itu berarti di sini F aksen ini misalkan balik lagi U ya, berarti FU. Lalu si HX itu W misalkan, berarti dikali GW, G aksen W, dikali jangan lupa si yang fungsi dalamnya, yaitu HX. Ini misalnya dua kali ya. Tapi cara ngerjainnya lebih gampang ya. F aksen berarti ini X pangkat 3 turunannya, ya udah 3X pangkat 2. X-nya apa? Sin 4X. Sin 4X dikali turunannya dari fungsi dalamnya, yaitu tadinya X pangkat 3, dalamnya sin X ya. Sin X. Oke, turun dari sin X yaitu cos X. Cos X. X-nya siapa? 4X. Nah, dikali turunannya yang paling dalam 4X, yaitu turunan dari 4X adalah 4. Selesai, berarti ini 12 ya. 3 kali 4, 12. Sin 4X pangkat 2 kali cos 4X. Nah, selesai. Cenderung ini lebih cepat karena memang nggak pakai pemisalan. Nah, sekarang pakai yang lebih cepat lagi. Yang nggak pakai rumus. Sin sin 4X pangkat 3. Berarti dy dx-nya sama dengan sesuatu pangkat 3, yaitu berarti 3 sesuatu pangkat 2, yaitu sin 4x. Lalu yang lebih dalamnya lagi, turun dari sin, itu cos x ya. Tapi di sini ada 4x. Turunan yang lebih dalamnya lagi, fungsi yang lebih dalam lagi, turun dari 4x adalah 4. Selesai. 12 sin 4x pangkat 2 dikali cos 4x. Nah, mudah ya. Seperti itu. Jadi nanti cara mengerjakan ke fungsinya yang fungsi dalamnya ada berapa juga akan seperti itu aja. Oke. Kayaknya agak berat nge-save-nya. Oke. Nah, ini contoh yang lain cara pengerjaannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke high order derivative, yaitu turunan tingkat tinggi ya. Turunan tingkat tinggi. Sebenarnya turunan tingkat tinggi ini cara menurunkannya sama seperti cara di atas, tetapi cenderung di sini yang perlu digarisbawahi adalah notasinya. Turunan kedua, turunan ketiga, dan selanjutnya itu seperti apa. Nah, di sini ada notasi yang pertama yaitu F aksen. Jadi kalau turunan pertamanya F aksen, turunan keduanya F double aksen, turunan ketiganya triple aksen. Nah, mulai dari 4 ini penulisannya kayak pangkat tapi pakai kurung. Nah, jadi kalau pangkat itu nggak dikurungin, kalau turun ke 4 itu ada kurungnya. Dan seterusnya. Bentuk ini sama dengan si notasi Y aksen. Ini jarang dipakai. Nah, tapi ini kalau untuk menurunkan cenderung lebih mudah ya. Kayak tadi, Y sama dengan apa? Tadi kan tulisnya dy dx. Kalau ini langsung aja Y aksen. Kalau bentuk dx, turunan pertamanya dxy, turunan keduanya d kayak pangkat 2 ya. Turunan ketiganya kayak pangkat 3 dan seterusnya. Tetapi memang membacanya ini derivatif x, turunan fungsi x, turunan keempat fungsi y variabel x gitu ya, sama. Ini juga sama, bentuknya mirip kayak gini, cuma dia di bawah itu dx pangkat 4, sama aja. Nah, yang lucu untuk bagian ini adalah
Di sini untuk jadi ada dua ya, bentuk yang aljabar sama yang trigono. Kalau aljabar cenderung ke bawah itu ke arah nol. Contohnya turunan dari misalkan x pangkat 9. Nah, diturunin jadi 9x pangkat 8. Diturunin jadi 72x pangkat 7. Dan selanjutnya nanti dia akan arah 0. Pangkatnya berkurang 1. Tapi tidak menutup kemungkinan akan panjang kalau misalkan bentuknya perkalian atau pecahan kayak gitu ya. Nah, kalau trigono cenderung nggak 0. Contohnya aja sin x misalnya. Turunkan pertama. Cos x turunan lagi. Min sin x diturunkan lagi jadi min cos x, turunkan lagi jadi sin x. Min sin x min sin x bener ya. Jadi nggak ada habisnya, terlebih kalau misalkan soalnya yang agak panjang. Contohnya ini turunan ketiga, ini yang pertama, ini karena bentuknya adalah komposisi fungsi, jadi ini agak panjang kayak gitu. Nah, ini untuk materi hari ini. Sebelum dilanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita absen dulu ya. Sambil menunggu. Oke. Aturan rantai dan turunan tingkat tinggi. Nah, untuk minggu depan nanti ada kuis dan ada kisi-kisi lah ya. Nanti itu bentuknya online, kayaknya nggak usah masuk. Yang pasti namanya kuis harus dikerjakan karena untuk ini apa namanya nambah nilai. Ini contohnya misalkan ya hari Jumat nilai. Misal contoh ya. Misal nih Imron tugasnya 70, UTS-nya 70, UAS-nya 70. Nah, kuis misalkan 70 0 dulu deh. Nggak ngerjakan kuis misalkan 0. Nilainya apa ya? Kita cek. Ini agak lain. Nilainya C. Tapi kalau misalkan Imron ikut kuis, nilainya 70 misalkan. Nilainya apa? Kok C? Nah, ini kayaknya agak kepencet 71 lah. Kita 7 kok ke bawah ya? Tar. Oke, misalkan 73 lah ya. Kok agak ini ya? Tar. Oke, simpan. Dan nilainya berkurang sendiri tadi, enggak bulat. 63. Kok nggak pas ya? Coba nanti UASnya 73. Enggak. Ini loh. Sebentar. Kayaknya ada yang salah. Coba. Kayak tugasnya 80 lah misalkan. Ininya 65 tadi ya. Dia berubah enggak? Kayaknya error sistem. Nah, ini 67. Oke, misalkan seperti ini. Nah, dia lumayan bisa ngedongkrak 10% ya. 10%. Jadi kalau misalkan tadi nya 60 bulat, di sini ya bisa nambah. Kalau 73 berarti 7,3 poin lah, kira-kira seperti itu. Lumayan bisa menambah grade-nya dari tadinya C menjadi A. Kira-kira seperti itu untuk gambarannya ya. Ini presentasi nilainya.
kehadiran 10%, kuis 10%, jadi kehadiran sama kuis itu sebanding. UAS, UTS, UAS 35, UTS 25, tugas 20. Nah, ini tugas nih gede banget. Jadi yang kemarin-kemarin diperintahkan untuk dikerjakan, silahkan dikerjakan ya. Oke. Kita absen dulu. Ini Imron Rosadi, Haikal, Husni, Fatin Hafiz, Salman Al-Farizi, Stefani Aulia Wijaja, Hadir, Pak. Moh Syakur Rosihan, Ainun Masliha, Ayu Aulia, Rai Mas Restu, Jaja Hadir, Al-Aufa, Pak. Mas hadir, Pak. Jaja Al-Aufa, Ihwanul Yusuf Muzamil, Rian Dwi Saputra, Hadir, Pak. Rian Dwi Saputra hadir. Karmila Eka Putri, Hadir, Bapak. Romdoni, Asmi Hakiki, Dicki, Diki hadir, Pak. Dea Triutami, Ajmi sakit, Pak. Ajmi sakit, Pak. Ajmi Oke, sakit. Dea Triutami, Siska Melia, Naya, Utame. Alvin Apriyadi, Erwin, Hadir, Zabrina, Pak. Hadir, Bapak. Sabrina hadir. Usmaul, Ismail hadir, Pak. Anissa, Hadir. Gilang Firdaus, Saifullah Ali, Adinda Fatan, Muhammad Irfan Maulana, Hadir, Pak. Faceri, Adinda Fatan sakit, Pak. Adinda Fatan sakit. Sepuluh, Hadir, Pak. Hadir. Laila Saiful hadir. Santri, Hadir. Ahmad Hambali, Nafis Imron, Hadir, Pak. Hadir. Teman, yuk digabung semua apa gimana, Mas? Oke. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.